Yang kami hormati Ketua IKADI beserta jajarannya, yang kami hormati pula Ketua Korwil 1, Ustadz Evan, dan tentunya Bapak Ibu dan seluruh peserta training wawasan keislaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak curahan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat yang begitu luar biasa yang sampai detik ini kita rasakan, yaitu nikmat di mana kita masih bersama-sama di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap istiqomah, tetap konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam ini, untuk menjalankan dan terus yang melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan bertemu dalam acara training wawasan keislaman yang bekerja sama dengan IKADI dalam konteks berjudul Bersabar dalam Dakwah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dr. Diko Darin Hariri LC. Baik, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita awali pertemuan kita atau acara kita di pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 1 sampai dengan 20, yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Sodikin. Kepada beliau, kami persilakan. Jangan ambilin kerudung gue. Surat Nuh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Alhamdulillah, jazakallah kepada akhina Shodikin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan ya atas kegiatan atau kajian ya kita di pagi hari ini. Nampaknya Ustadz Tiko Darin belum masuk ya teman-teman. Kita sambil menunggu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan terlebih dahulu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Evan. Pada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta training wawasan keislaman yang diselenggarakan oleh IKADI yang sudah hadir alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Marilah puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih berada dalam insya Allah keadaan yang terbaik ya, dalam keadaan beriman, berislam, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin, menjalankan kewajiban-kewajiban juga sebagai seorang anggota organisasi ya di kelompoknya masing-masing. Yaitu kita sepakat di pagi hari ini untuk hadir di acara training wawasan keislaman. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amal yang diridhoi oleh Allah SWT sehingga oleh Allah SWT diberikan pahala untuk kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini di acara training wawasan keislaman ini meskipun melalui platform Zoom meeting. Bapak dan Ibu, sesuai dengan intisari materi mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz kita semua, Ustadz Kiai Haji Dr. Bikodarin hari ini LCMA, beliau akan nanti menyampaikan materi bersabar dalam dakwah. Ya mungkin di kesempatan saat ini ya karena tadi dipersilakan untuk memberikan semacam sambutan. Sedikit saja mungkin Bapak dan Ibu kita mencoba mengingat kembali gitu ya bahwa memang sabar ini adalah salah satu nilai gitu ya, satu value, satu akhlak gitu ya yang memang diajarkan oleh Rasulullah ya, baginda Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah SWT gitu ya. Jadi memang satu kewajiban yang memang harus ditunaikan oleh kita semua ya. Salah satu ayat yang mungkin sudah banyak dihafal oleh kita semua, bahkan mungkin dari kecil gitu ya, kita sering mendengar ayat tersebut, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Wasta'inu bisobri wasolah, innallaha ma'as sobirin ya. Jadi memang perintah gitu ya kepada kita untuk bersabar ya, sehingga nanti mungkin kebetulan nih Ustadz Kiai Haji Bikodain sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ya, nanti mungkin akan lebih jelas, lebih detail, bagaimana implementasinya di dalam dakwah akan disampaikan oleh beliau. Tapi tadi mungkin kita sama-sama sepakat gitu ya, bahwa nilai-nilai sabar ini adalah nilai-nilai yang wajib gitu ya, diimplementasikan oleh kita semua gitu ya, sebagai seorang mukmin ya. Terlebih lagi dalam kehidupan kita, ya tadi ada masa-masa senang, ada masa-masa sulit gitu ya. Tapi intinya oleh Allah SWT kita diminta untuk tetap bersabar ya. Apalagi mungkin nanti di dalam
dakwah gitu ya. Dalam konteks dakwah, dakwah ini memang perjalanannya panjang ya, sebagaimana kita melihat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para rasul dan anbiya gitu ya. Sehingga mungkin kita juga nanti bisa mengimplementasikan nilai-nilai sabar tadi dalam konteks dakwah yang diamalkan oleh kita. Baik, saya tidak perlu berkalam panjang karena Ustadz sudah hadir. Kita efektifkan waktu, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, ya. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti training wawasan keislaman, ya. Insya Allah ini narasumbernya berkelas ya. Beliau doktor yang sebenarnya dalam konteks dakwah, dalam konteks menjalankan istilahnya amal aktivitas dakwah, beliau sudah malang melintang lah istilahnya, baik di Jakarta maupun mungkin sekarang di Kabupaten Bogor gitu ya. Karena beliau adalah ketua pimpinan gitu ya dari sekolah di yang ada di sekitar sebenarnya lebih dekat ke Cibubur itu tadi ya. Ininya gitu ya. Jadi sebelahan sama jalan ini jalan utama di Cibubur gitu ininya rumahnya beliau, yayasannya beliau, ya sekolahnya beliau gitu ya. Ada Baik, kajian. selamat mengikuti training wawasan keislaman ya. Halo, Pak. Semangat Bapak dan Ibu sekalian ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Evan yang sudah memberikan sambutan dan juga sekaligus memberikan arahan juga kepada kita semua atas kegiatan training wawasan keislaman di pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz Tiko Darin sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Ustaz di mute ya, alhamdulillah. Jazakallah atas kehadiran Ustaz dan Bapak Ibu dan seluruh peserta training wawasan keislaman. Sebentar lagi Ustadz akan memberikan materinya kepada kita semua. Namun saya minta izin untuk membacakan biodata beliau. Nama beliau Dr. Darin LC.MA, tempat tanggal lahir di Jepara, 3 Mei 1992. Pendidikan beliau S1 di LIPIA Jakarta, alhamdulillah. S1 juga di IAI Al-Aqidah ya, dari 2000 ya. S2-nya di LIPIA UMS Surakarta. S3-nya di IKI Jakarta ya, 2023. Nah, Insya Allah ini pekerjaan atau aktivitas beliau Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Insani ya, dan juga pengasuh pesantren modern Dir Al-Bir ya, lalu guru majelis taklim di perumahan perkantoran, juga dosen STIP Fatahillah. Ini luar biasa, dan pembimbing haji dan umroh. Insya Allah ya, luar biasa aktivitas beliau. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ustaz Diko Darin, insya Allah sudah siap ya? Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kepada Ustaz Diko Darin, waktu tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu libur kita, waktu istirahat kita dalam rangka untuk tazwidul ma'lumat, dalam rangka untuk menambah wawasan kita. Dan pagi hari ini insya Allah kita mengikuti acara training wawasan. Dan tema training wawasan pada kesempatan pagi hari ini adalah sabar dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kalau kita bicara sabar,
maka ini satu hal yang sudah sering, yang sudah maklum buat kita, ya, tetapi yang harus ya kita pahami ya lebih detail, lebih dekat. Ya sesungguhnya sabar itu maknanya adalah al-habsu, menahan. Ya lawan dari al-jaza, lawan dari berkeluh kesah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil hudati wal asyi. Al-Kahfi 28. Ay ya ihbasha ma'aha ula illadina yad'una rabbahum wajlis ilaihim wa la tujawizu milahidihim. Wa huwa ya amrun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuhbatil khiyar min ahli sufa warukun ilaihim diddan an sunadidi Quraisy. Tentu ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi ya tergoda ya untuk ya mencoba melayani atau untuk mencoba lebih dekat dengan tokoh-tokoh Quraisy, Syurafa'u Quraisy, ya bangsawan dari Quraisy. Sementara Nabi eh, eh, dalam tanda kutip agak meninggalkan sahabat-sahabat yang tinggal ya di emperan ya Masjid Nabawi. Maka sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi perintahkan Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba menahan dirinya. Bersabarlah, ya sabarkanlah dirimu Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa ya mengajak kepada Tuhan mereka bil hudati wal asyi, di saat pagi ya maupun di saat sore. Jadi ini perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi tetap bersabar ya bergaul ya bermujalasah ya dengan ya para sahabat min ahli sufa, yang notabene-nya mereka adalah ya orang-orang yang dalam tanda kutip adalah fuqara, yang mereka adalah masakin. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain juga sering kita dengar Allah katakan wa tawassaw bis sabri. Ya, hendaknya kita saling menasihati dalam kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sabru ala adkhul fi ma'asihi, dan kita ya bersabar untuk menjauhi maksiat ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar maknanya adalah lawan dari berkeluh kesah. Makanya di dalam ayatnya surat Ibrahim ayat 21 ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan sawaun alaina as-sabarna am jazi'na ma lana mim mahis. Ya, sawaun alaina, ya sama saja bagi kita, kita bersabar atau kita berkeluh kesah, malana mim mahis, tidak ada bagi kami adalah tempat untuk berlari. Jadi ini ya makna sabar secara bahasa ya seperti itu. Ya kemudian secara istilah, apa makna sabar itu sebagaimana disampaikan oleh Rahib Al-Asfihani rahimahullah, maknanya adalah menahan diri sesuai dengan tuntunan akal dan agama. Menahan diri kita sesuai dengan tuntutan akal dan agama kita. Bukan sekedar menahan diri, tapi kalau kemudian menahan diri sampai melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, yang di luar akal manusia, maka tentu itu bukan sabar. Tapi sabar yang menahan diri sesuai dengan tuntutan akal. Ya, sekarang kita menahan diri di saat orang tua meninggal atau orang yang kita cinta meninggal, ya kita menahan diri. Ya, menahan diri dari berkeluh kesah ya sesuai dengan akal yang dilakukan oleh ya, sesuai dengan tuntutan akal. Kalau kita menahan diri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal, ya tentu ya maknanya adalah ya kita ya tidak bersabar. Kemudian Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, ya beliau mengatakan ya sabar itu maknanya adalah tidak curhat tentang ujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada musyakwa ya lil balwa ya ilahirillah. Jadi tidak curhat ya tentang ujian yang sedang dialami ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian kita curhat tentang musibah, ya, tentang ujian yang sedang kita alami kepada ya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu dianggap tidak bersabar. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan menahan diri agar tidak berkeluh kesah, menahan lisan agar tidak curhat, dan menahan anggota tubuh agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu pihak lain. Menahan jari jemari kita
agar tidak nge-share sana sini juga termasuk bagian dari sabar. Jadi menahan jari jemari kita tidak nge-share sana sini ya terkait dengan info-info yang tidak valid atau info-info yang bisa meresahkan, info-info yang bisa ya menjadikan ya mungkin ya sebagian ya orang ya tidak semangat. Ini tentu maknanya adalah bersabar. Sekarang waktu sabar yang paling baik yang mana? Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu tidak lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan perangkat innama. Innama itu maknanya ada adatul hasri wal qasri. Ya, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah hanyalah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ya dilakukan ketika terjadi hantaman yang pertama. Jadi waktu sabar yang paling baik adalah waktu di mana musibah ujian itu terjadi ya pada seseorang. Karena logikanya ketika seseorang mampu menahan diri di awal terjadi musibah, maka selanjutnya ya musibah yang akan dihadapi itu adalah menjadi ringan. Ya di saat hiruk pikuk yang ada dalam dunia medsos menghantam ya kita, ya kemudian kita bersabar, ya kemudian kita tidak gerasa gerusu, kemudian kita tidak cepat baperan, ya kemudian kita tidak share sana tidak share sini, maka di saat itulah sesungguhnya waktu sabar yang paling baik. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ya seorang wanita yang sedang menangis di kuburan karena anaknya sedang meninggal, ya kemudian dia datang ke kuburan, dia menziarahi makam anaknya, fa arsyadaha ila anta taqillah wa tasbir. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada wanita itu agar tetap bertakwa kepada Allah dan bersabar atas musibah yang telah menimpa dia. Maka si perempuan itu lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma tubali bi musibati?" Kamu nggak tahu si musibah apa yang sedang saya alami. Kamu nggak tahu. Dan si ibu itu, si perempuan itu tidak tahu kalau yang ngomong itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maka si perempuan itu bebas ya mengekspresikan ya ketidaksukaannya kepada orang yang sok-sokan dianggap oleh dia ya terlibat dalam musibah yang sedang dihadapi. Ya, sehingga perempuan itu akhirnya setelah dikasih tahu oleh yang lain bahwa yang memberikan nasihat tadi itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma arafat dhahabat ilaihi wa akhbarathu anna lam ta'rifu fa ajabaha innama sadur inzatu sunnatil ula. Sehingga ketika ibu itu nggak tahu kalau yang ngomong tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia dikasih tahu oleh temannya, maka si ibu itu tadi langsung bergegas menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat dia ya bergegas menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada dia, innamas sabru indas sadbatil ula. Sesungguhnya sabar itu dilakukan ketika terjadi hantaman yang pertama. Begitu musibah terjadi ya pada seseorang di saat itu ya dia ya bersabar. Itulah ya waktu sabar yang paling baik. Ya teman-teman sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fadilah dan keutamaan bersabar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di saat ya seseorang ya sabar maka Allah berikan pahala kepada orang yang sabar itu seperti pahala yang diberikan kepada selain mereka. Ya. Jadi pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar tidak sama ya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak sabar. Artinya apa? Pahala yang diberikan oleh Allah untuk sabar itu jauh lebih besar dibanding dengan pahala-pahala yang diberikan oleh seseorang mungkin barangkali karena bersyukurnya mereka kepada Allah, karena ketakwaan mereka kepada Allah. Tetapi ya pahala bersabar itu ya tentu jauh lebih besar ya nilainya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ya di dalam ayatnya ya tentu bisa kita lihat wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira ya kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila mereka mendapatkan musibah mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disampaikan oleh mereka? Ulaika alaihim. Mereka itu orang-orang yang bersabar itu.
akan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu maknanya kalau sholawat yang kita baca itu kalau kita baca sholawat ya berarti konteksnya adalah doa kita, permohonan kita kepada Allah. Sholawat kita kepada Rasul berarti merupakan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sholawat itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholawat itu maksudnya adalah kasih sayang dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini disampaikan oleh Allah, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Ada sholawat, ada rahmat lagi. Dua-duanya disampaikan juga oleh Allah dalam satu ayat yang sama. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Padahal kalau sholawat itu dikaitkan dengan Allah, maka tentu maknanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dua kali ya ada sholawat, ada rahmat. Ini menunjukkan satu penguatan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang bersabar, dan itu merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian berikutnya, balasan Allah kepada orang yang sabar itu tidak menggunakan hitungan. Innama yuwaffas shafiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya orang-orang yang bersabar itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mereka dengan tanpa hitungan. Kalau kita membaca Al-Qur'an masih ada hitungannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu kalau kita bicara baca Al-Quran, pahalanya jelas, pahalanya hitung-hitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita katakan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali kebaikan. Hitungannya ada. Tetapi kalau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersabar, tentu pahalanya jauh dari ya, yang kita inginkan, lebih besar dari apa yang kita inginkan. Makanya Allah katakan dengan bahasa ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan tanpa perhitungan. Kemudian keutamaan sabar berikutnya adalah orang yang bersabar senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasbir innallaha ma'as sabirin. Ya, bersabarlah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah, kebersamaan mereka kepada Allah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar ini tentu maknanya adalah fahuwa ma'hum. Ya, yasbutu qulubuhum wa yakhutuhum bi inayatihi wa ta'yitihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai mereka. Allah senantiasa mengokohkan hati dan keyakinan mereka. Allah senantiasa melindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka. Tentu dari ma'iyah Allah ini yang dimaksudkan adalah seperti itu. Dan untuk ma'iyah Allah, kebersamaan Allah yang seperti ini, dimaknai seperti ini, ya tentu sudah tidak ada lagi khilaf di antara para ulama. Ya para ulama ya terkait dengan ma'iyatullah yang seperti ini ya itu ya semuanya ya tentu memahami sama dengan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu ya bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Bersama dengan kami bukan bersama dengan berarti ya sehingga ketika kita bergerak di mana saja kemudian Allah mengikuti kita, tidak. Tetapi ya yang dimaksudkan bersama itu adalah Allah memberikan perlindungan langsung, Allah memberikan pengawasan langsung, ya Allah memberikan monitoring langsung kepada hamba-hambanya yang bersabar. Itulah yang dimaksud dengan ya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, ya tentu ya orang-orang yang bersabar itu ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga
dan dijauhkan dari neraka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kami berikan balasan kepada mereka pada hari ini bima sabaru, atas kesabaran yang dilakukan oleh mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka orang-orang yang bersabar itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bersabar ya adalah para pemimpin agama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi kami jadikan ya, di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin yahduna, yang memberikan petunjuk bi amrina, atas perintah kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Kemudian berikutnya, orang yang bersabar itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai ya orang-orang yang bersabar. Memanai ayat mencintai, Allah menyenangi hambanya, ya tentu maknanya adalah Allah mencintai. Maknanya adalah Allah memberikan perhatian lebih, Allah memberikan pengawasan, Allah memberikan pendampingan jauh lebih ya dibanding dengan yang lain. Itulah yang kemudian diartikan dengan Allah mencintai. Orang yang sabar akan senantiasa mengejar pahala Allah dan berpaling dari urusan dunia. Jadi ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya, wa qala alladziina utul ilma wailakum tsawabullah khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illas sabirun. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu konteksnya adalah pada zaman Nabi Sulaiman. Ya, wailakum, celaka kalian, tsawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Pahala Allah itu lebih baik ya, bagi orang yang mau beriman dan beramal soleh, dan itu semua ya hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Allah sampaikan bahwa menolak keburukan dengan cara yang lebih baik akan menjadikan orang yang melakukan keburukan itu seperti teman dekat. Jadi menolak keburukan dengan cara yang lebih baik akan menjadikan orang yang melakukan keburukan itu seperti teman dekat. Sikap yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Jadi sikap mau menolak keburukan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang melakukan keburukan itu ya menjadi ya seperti teman dekat. Sikap yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Ya, jadi ya kalau kemudian di antara kita ya banyak orang yang kecewa dengan kita dan sebagainya, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, kita hadapi dengan penuh kesabaran, jangan buru-buru di delete ya dalam grup kita. Biarkan saja mereka ngomong, biarkan saja mereka mau apa saja ya. Yang penting ke depan ya kita terus dekati mereka, sehingga kalau kita tetap bersabar dengan apa yang dilakukan oleh mereka, ya lama-kelamaan dia akan menjadi orang yang dekat dengan kita karena buah kesabaran yang kita lakukan ya selama ini. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "May yatasabbaru yusabbirhullah wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri." May yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah dengan satu pemberian yang lebih baik, wa ausa, dan lebih luas, minas sabri, daripada sabar itu sendiri. Jadi kalau orang yang diberikan ya kesabaran, maka sungguh itu merupakan ya satu ya pemberian yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Jadi Ummu Salamah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang kemudian ditimpa musibah
ya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Jadi kalau ada musibah kita baca doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepada Allah roji'un akan kembali. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala kepada aku fi musibati terhadap musibah yang menimpa aku, wa akhlufli khairan minha dan berikanlah ganti ya atas musibah itu yang lebih baik ya daripada apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Kalau kita melihat asbabul urud bahwa ya, hadis ini itu disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertakziah kepada Ummu Salamah, di mana Abu Salamah meninggal, kemudian ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah ya kepada Ummu Salamah, maka akhirnya Rasul ajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Setelah Rasul ajarkan doa ini kepada Ummu Salamah, nggak lama kemudian, ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasul menikahi Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, begitu saya baca doa ini, ternyata terbukti Allah berikan ganti kepada saya yang lebih baik. Allah berikan ganti ya kepada saya dari Abu Salamah menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra syakar fakana khairun lahu wa in asobathu darra sabar fakana khairun lahu. Jadi dari Suhaib radhiyallahu anhu dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, aneh urusan orang mukmin ini. Inna amrohu kullahu khair, segala urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Wali sadalika li ahadin illa lil mumin, dan itu tidak bisa terjadi kepada seseorang kecuali orang yang beriman saja. In asobatuhu sarra, coba kita bisa bayangkan jika dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Wa in asobatuhu darra, jika ada satu kemudaratan yang menimpa dia, sobar, dia bersabar, fakana khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Dan itu hanya bisa ya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dapat kebahagiaan bersyukur, dapat ujian, dapat musibah, ya tentu ya mereka bersabar. Setelah keutamaan sabar sudah kita dapatkan, apa manfaat sabar itu? Ya tentu yang pertama bisa kita sampaikan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan illal ladzina amanu illal ladzina sabaru ya wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun adim. Ya, jadi ya orang-orang yang bersabar dan beramal soleh mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Kemudian ya menjadi benteng bagi seorang muslim agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh seseorang. Jadi ini kalau kita bersabar ya mesti ya tadi ya sabarnya kita seperti apa, karena segala sesuatu itu pasti berangkat. Apalagi ini ya kalau urusannya adalah urusan ya urusan keuangan, urusan jabatan dan lain sebagainya, maka tentu ya ini akan menjadi benteng buat kita ya. Kemudian sabar itu yang menjadi bekal untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengabulkan permohonan kita kalau kita ini enggak sabar. Ya, coba sekarang kita, makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan sholat. Dan ini ayat kalau kita lihat bagaimana penjelasan para mufassir. Ya, sekarang kita lihat bagaimana ya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan satu keturunan yang soleh yang merupakan keturunan Ibrahim alaihi salam, dan itu berasal dari keturunan Ismail. Itu berapa lama Nabi Ibrahim berdoa dan hasilnya adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya oleh Allah menjadi Rasul. Itu semua adalah berkat doanya Ibrahim alaihi salam ya. Jadi wa min dzurriyyati, dan di antara anak cucuku.
Nah, ini doanya tahun berapa dikabulkannya berapa. Maka minta tolong pada Allah itu nggak bisa kun fayakun, yang nggak bisa gerasa gerusu, semuanya butuh waktu dan semuanya mesti harus dilandasi dengan kesabaran. Jadi sabar itu manfaatnya menjadi pengikat kebahagiaan kita. Jadi makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita mau mendapatkan kebahagiaan dari Allah, ya syaratnya mesti sabar. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru dan tambahkanlah kesabaran kalian. Warobitu dan lakukan riba, berjaga-jaga di wilayah yang berbatasan dengan wilayah konflik seperti halnya ya Palestina sama Israel. Ketika para pemuda mereka berjaga-jaga di dekat perbatasan itu, mereka sesungguhnya melakukan riba. Jadi maka sabar itu dikaitkan dengan syarat kita mendapatkan kebaikan dari Allah, yang mau tidak mau kita harus bersabar. Dan yang harus kita pahami, sabar adalah syarat mendapatkan kemenangan. Makanya dalam hadisnya Nabi katakan wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu mesti harus disertai dengan kesabaran. Tanpa sabar nggak mungkin kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah dia. Dia itu maknanya apa? Jadi cahaya yang disertai dengan panas. Ya, sabar itu ya anget. Ya, anget itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Panas banget juga tidak. Ya, ya terlalu dingin juga tidak. Jadi sabar itu adalah dia. Ya, jadi hangat. Jadi makanya ketika Rasulullah mengatakan wasabru diyaun. Ya, jadi sabar itu adalah dia, cahaya yang disertai dengan panas. Karena sabar itu ya tidak mungkin eh, lepas dari tantangan. Karena tantangan itulah sehingga kita mesti bersabar. Tapi ya tadi tidak terlalu tinggi ya sabar itu. Kalau kita sabar itu ya satu sisi kita menghadapi situasi yang ada, satu sisi kita bersiap diri menghadapi takdir dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya kalau kita lihat ya sabar maknanya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, sekarang faktor apa saja yang menguatkan kesabaran? Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang terjadi di bumi ini tidak mungkin terjadi ujuk-ujuk, semua terjadi atas skenario dan rekayasa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi ini ya tentu maknanya adalah ya jadi musibah apapun yang terjadi di muka bumi dan tidak terjadi pada diri kalian, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, senantiasa bercermin kepada sirah para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya bagaimana ceritanya? Coba sekarang kita lihat. Mungkin barangkali ini kita sabar, sabar 10 tahun, baru 10 tahun. Dibandingkan dengan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam yang menghadapi istrinya sakit berapa? 16 sampai 18 tahun ya. Nabi Ayub ya menghadapi sakit yang seperti itu 16 sampai 18 tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah menjadi rasul, ya kemudian ya selama kurang lebih 950 tahun jumlah umat yang didapatkan tidak kurang dari 100. Ya ini kalau kita lihat seperti itu. Kemudian senantiasa mengingat Allah dan kita senantiasa membaca Al-Quran dalam rangka menguatkan keimanan, dalam rangka mencoba memastikan agar hati ini tenang, maka mau tidak mau salah satunya adalah kita pastikan kita mesti membaca Al-Quran. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Dan zikir yang paling baik adalah qiraatul Quran. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Ya, kemudian ya apa lagi yang bisa menguatkan kesabaran kita? Kita memaknai hakikat kehidupan ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami ciptakan manusia ini dalam kepayahan, penuh dengan musibah, penuh ya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia itu
yang diciptakan ya di dunia ini, ya kemudian santai-santai itu tidak. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan ahasiban nas ayutraku ayakulu al-ankabut ayat 2, ahasiban nas ayakulu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja teriak-teriak kami beriman, kami ya sudah Islam alhamdulillah. Ya, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka tidak diuji oleh Allah, mustahil. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang bersabar dan siapa di antara mereka orang-orang yang eh, eh, orang-orang yang jujur dan orang-orang ya, dan mana di antara mereka orang-orang yang berdusta. Ya, faktor berikutnya adalah kembali kepada Allah, tidak berputus asa di rahmat Allah. Allah katakan wala taqnatu min rahillah innahu la yai'asu min rahillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Yakin akan balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Makanya dalam hadisnya Nabi katakan inna idomal jaza ma idomil bala. Ya, wa innallaha sesungguhnya besarnya balasan yang diberikan oleh Allah itu ya bergantung dengan besarnya musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum ibtalahum maka Allah pasti menguji mereka. Faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus suhtu. Barang siapa yang ridho akan ketentuan dan akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah falahur ridho, maka Allah meridhoi mereka. Wa man sakhita falahus suhtu, dan barang siapa yang tidak ridho, yang berontak, tidak bisa menerima keputusan Allah, ya falhusuhtu, maka dia akan dimurkai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita konteksnya adalah bahwa apapun keburukan yang terjadi itu pada hakikatnya adalah akibat maksiat kita kepada Allah. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang menimpamu sumbernya dari Allah. Karena kebaikan kita, amal soleh kita. Dan Allah ingatkan wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu sumbernya dari diri kamu sendiri. Kita ingat ketika terjadi musim kekeringan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan sholat istisqa. Dari saat itu Umar bin Khattab bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya bapaknya Abbas, ya kemudian kemudian Abbas mengatakan sesungguhnya musibah itu tidak diturunkan oleh Allah kecuali sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, karena kalau itu memang adalah merupakan sebab turunnya musibah dan ujian, maka mau tidak mau kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa meyakini ya bahwa itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor berikutnya ya tentu ya kita terus berusaha ya mengokohkan iman, ya menguatkan hati kita. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini merupakan faktor-faktor yang ada. Ya sekarang coba kita lihat bagaimana sabar kita dalam berdakwah tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ya para sahabat ahlus sufa, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Godaannya juga ada. Godaannya gimana? Nabi dirayu-rayu agar dekat dengan orang-orang Syurafa Quraisy ya, tokoh-tokoh Quraisy ya. Sementara ya Nabi dianjurkan untuk meninggalkan sahabatnya yang miskin-miskin itu seperti yang bisa kita lihat. Ya, kemudian ya kita lihat bagaimana dakwah yang disampaikan oleh para nabi ya, dan gangguan-gangguan tadi seperti yang saya sampaikan. Ya, kita lihat Nabi Nuh alaihi salam sudah berdakwah ya 950 tahun. Ya, tapi berapa orang yang masuk Islam? Ya, sementara istri dan anaknya termasuk orang-orang yang kafir. Istri dan anaknya termasuk orang-orang yang kafir. Bagaimana halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, ketika ya berdoa, ya maka ya ketika berdakwah gangguannya luar biasa.
yang dihadapi ya oleh ya Ibrahim alaihissalam sehingga harus berhadapan dengan ya Raja Namrud. Ya ini kalau kita lihat. Demikian pula bagaimana halnya Nabi Ismail alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan dirinya siap dipotong, siap disembelih oleh orang tuanya sehingga akhirnya wa fadainahu bidzibhin adim, Allah ganti dan aku ganti dia dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Ini yang dialami ya oleh ya Ismail. Bagaimana halnya dengan sabarnya Nabi Ayub, sabarnya Nabi Daud, sabarnya Nabi Musa? Nah, ini merupakan contoh-contoh ya bagaimana halnya dengan sabarnya Nabi Isa alaihi salam ya ketika menghadapi ya orang-orang Yahudi ya kemudian sampai ada seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Yahuda al-Iskariyuti diserupakan kepada Nabi Isa alaihi salam ya akhirnya ya, sampai kemudian disalib dan dibunuh ya sesungguhnya yang dibunuh bukan Isa, yang dibunuh bukan Isa, yang disalib bukan Isa tetapi adalah walakin syubihalahum seseorang yang diserupakan oleh Allah dengan mereka yang tidak lain adalah Yahuda al-Iskariyuti. Jadi ini teman-teman sekalian ya semoga dimuliakan Allah. Jadi sabarnya Nabi ya seperti apa ya tentu siro-siro ini satu hal yang sudah maklum buat kita yang jelas setiap ya ada kebaikan di situ pasti ada tantangan dan setiap ada perintah di situ pasti ya ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya ujian itu ya sebagaimana disampaikan oleh Nabi tadi wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum ya ibtalahum Allah pasti menguji mereka hanya sikap kita terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal bersabar. Bersabar itu adalah tingkatan yang paling rendah. Mungkin barangkali orang-orang yang tinggi keimanannya ketika ada musibah terjadi bukan bersabar, tapi mereka ketika ada musibah terjadi itu justru malah mereka bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa itu merupakan janji, merupakan bentuk kecintaan Allah kepada mereka. Teman-teman sekalian, jadi kalau kemudian dalam komunitas kita ya kemudian banyak hal-hal yang ujian-ujian yang menimpa kita ya sebenarnya ujian itu nggak seberapa jika dibandingkan dengan ujian yang menimpa para nabi, yang menimpa para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu wallahu alam bishawab. Jadi yang jelas musibah itu pasti terjadi. Musibah dan ujian itu adalah sunnatullah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kita diuji oleh Allah, kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Allah hanya ingin memastikan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah Ustaz Biko Darin yang sudah begitu gampang menjelaskan kesabaran ini kepada kita semua. Sambil Ustadz menjelaskan tadi, kita semua bercermin gitu ya. Karena sabar ini merupakan apa ya? Merupakan hal yang memang ada pada diri setiap insan ketika menjalin sebuah musibah gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kehidupan pasti Allah akan memberikan kita musibah, ujian yang pada akhirnya kita akan menggunakan kesabaran ini di dalam sikap kita. Luar biasa dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz bagaimana keutamaan berkaitan dengan kesabaran ya. Terusnya juga manfaat dari kesabaran ditutup dengan luar biasa ya. Bagaimana kita bersabar di dalam berdakwah ya. Dan ketika bersabar di dalam dakwah maka tidak ada contoh yang terbaik kecuali para nabi dan rasul ya Ustaz ya, di mana beliau diuji ya lalu para nabi dan rasul ini memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana kesabaran itu harus dilaksanakan. Ustaz, mohon izin ada beberapa waktu ke depan sampai nanti pukul 8 mungkin. Ini ada yang bertanya Ustaz di dalam chat Zoom. Langsung Ana Ya, baik. sampaikan Ustaz. Ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin bertanya, Ustaz, apakah kondisi yang terjadi pada rakyat Palestina hingga sekarang termasuk ke dalam musibah minasihi? Mangga Ustaz Ya, dijawab. baik. Secara umum Allah katakan tadi ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang kepadamu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, dan keburukan apapun yang datang darimu sumbernya dari diri kamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah ujian dan musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina itu termasuk sumbernya dari diri kamu sendiri? Wallahu alam, kalau kita melihat saya pribadi, ya, ya kenapa demikian? Karena memang ya bagaimana ya sulitnya umat Islam Palestina itu ya tidak bersatu. Yang satu Fatah ya punya mindset yang berbeda, sementara Hamas punya mindset yang berbeda. Padahal perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Nah, ini ya itu fakta yang ada seperti itu. Itu fakta yang ada seperti itu dalam konteks menyatukan ya dua faksi yang berbeda karena berbeda mindset seperti ini, ya itu ya tidak bisa. Ya sekarang akhirnya ya apa yang terjadi ya bagi wilayah, begitu dibagi wilayah Gaza bagiannya Hamas, ya kemudian yang tepi barat bagiannya Fatah, ya akhirnya ya yang seperti ini. Ini tentu konteksnya, tentu di balik itu juga banyak faktor yang ada. Yang jelas inilah satu tantangan berat kita. Memang ya persatuan itu mesti lebih diutamakan daripada kemudian kita bercerai-berai seperti ini. Mungkin barangkali kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang terjadi di sana? Ya, mungkin barangkali kalau kita Indonesia ini karena disatukan ya dengan satu chemistry yang sama, ya perhatian kita jauh lebih besar. Bisa jadi orang-orang Fatah sana yang sama-sama Palestina, di mana mereka lebih dekat dan lain sebagainya, bisa jadi karena pemahaman mereka ya tentang sikap kemarin apa seperti yang disampaikan oleh apa salah satu syekh yang ada dari apa dari Palestina yang datang ke training wawasan kemarin, ya itu menunjukkan memang mindsetnya sudah berbeda. Fatah itu mindsetnya itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin ingin mengalahkan Israel dengan cara peperangan. Yang satu lagi, ya mengatakan kita bisa dengan perang apapun kami fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Sementara ya Fatah tidak mengakui itu. Padahal sama-sama satu wilayah, dia tidak mengakui yang seperti itu. Ya maka itulah yang kemudian ya apa yang terjadi. Maka kalau kita lihat tadi apa yang saya sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 79 itu, yaitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perang Uhud. Di mana kita tahu perang Uhud. Ya, semua kekalahan sumbernya dari Allah. Tapi kekalahan sumbernya dari mana? Kita semua tahu bahwa ketika ada 50 ya sahabat yang menjadi pemanah jitu ditugaskan oleh Rasul untuk menjaga menjadi benteng pertahanan di Jabalur Rimah ya Bukit Pemanah. Tapi begitu Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir mencoba mengelabui umat Islam seolah-olah umat Islam itu kalah, akhirnya ya Khalid bin Walid itu mengecoh mereka 30 di antara pemanah itu turun semua sehingga menyebabkan kekalahan. Maka peristiwa kekalahan yang seperti itu ya tidak lama kemudian Allah turunkan ayat tadi ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin faminafsik. Kebaikan apapun yang datang kepadamu sumbernya dari Allah, dan keburukan apapun yang datang kepada sumbernya dari diri kamu sendiri. Ya, jadi ini kalau kalau kita lihat ya seperti itu. Maka apa yang terjadi pada Palestina? Ya seperti apa? Ya seperti tadi. Ya memang ini dua dua kelompok ya dua faksi ini mindsetnya nggak sama. Yang satu ya apa mengatakan oh bisa dengan perang. Yang satu ya tidak bisa dengan perang. Ya maka hal yang seperti ini kalau ketika terjadi dualisme apa ya pendapat yang seperti ini ya sudah ya kita yang jelas sekedar berikhtiar. Ya, ikhtiar teman-teman kita yang berada di sana adalah berikhtiar
ya untuk memenangkan peperangan karena faktanya sudah dicoba sekian ya puluh tahun ya faktanya ya tidak ada hasil yang maksimal dan mereka senantiasa dikhianati ya sudah ya tentu teman-teman kita ini sudah mengambil sikap ya sabar sudah dilakukan tapi barangkali sebagai istihad ini kan istihad juga yang dilakukan oleh teman-teman ya yang ada di sana teman-teman Hamas itu para pejuang Palestina ya bisa jadi ya mereka adalah menggunakan istihad ya sehingga dengan istihad itu mereka mencoba melakukan perlawanan terhadap Israel sampai sekarang ini. Ya kita doakan ya mudah-mudahan Allah ya senantiasa memberikan kemenangan kepada mereka dengan cara apapun. Ya kalau Allah sudah berkehendak dengan cara apapun pasti itu semua itu terjadi. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Masya Allah ya. Itu jelas bagaimana kesabaran ya untuk kita menyikapi ya perjuangan di Palestina. Dan tidak hanya berjuang ya, Ustaz ya, yang berjuang. Kita di sini pun juga ya, yang menjadi umat Muslim ya, tentunya juga menyikapi dengan kesabaran gitu ya, dengan bersikap yang lebih bijak ya tentang perjuangan Palestina. Ustaz, ada dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang klasik, Ustaz. Apa sabar itu ada batasnya? Terus satu lagi, biar nanti bisa sekalian. Assalamualaikum. Ustaz, sabar adalah ibadah hati, di mana pahalanya limpahan rahmat dan sholawat tadi ya. Mengapa ibadah hati pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ibadah fisik, seperti membaca Al-Quran yang tadi dicontohkan? Ya, Silakan, Ustaz. baik. Baik teman-teman sekalian. Jadi sumber rohnya ibadah itu adalah berada di dalam hati. Jadi sabar itu ibadah hati. Jadi ketika hati kita bersabar, konsekuensinya berarti segala sesuatu yang terkait dengan fisik kita akan mengikuti. Sabar ibadah hati. Karena kita sabar, mulut kita terjaga. Sehingga kita tidak nyerocos ngomong ke sana kemari. Di saat kita sudah sabar dalam hati, jari jemari kita juga tertahan. Jadi kalau justru kalau hatinya ya kemudian tidak menjadi tumpuan dari ibadah itu, maka tentu ya akan berbeda. Orang yang membaca Al-Quran, ya karena pahala yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk memotivasi kepada hambanya untuk membaca Al-Quran, Allah katakan mangkoro Al-Quran. Mangkoroannya itu apakah diniati karena Allah atau tidak? Ya, tentu harus kita kaitkan. Maksudnya mangkoro Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, falau hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini juga apa? Qoro'ah yang mendapatkan pahala ini juga harus dikaitkan dengan niat. Kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka dia juga tidak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sumber segala sesuatunya itu dari hati kita. Maka kita lihat bagaimana pentingnya ikhlas, pentingnya niat ini dalam hidup kita. Rasul contohkan ada orang yang ahli berjihad ternyata berada di neraka. Ada orang yang ahli baca Al-Quran ternyata di neraka. Ada orang yang ahli sedekah ternyata di neraka. Jadi kata Rasulullah SAW, maka penghuni neraka kaget. Kok heran ya? Ada orang ahli berjihad ternyata berada di neraka. Apa ya ketika penghuni neraka melaporkan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ini Pak tampaknya si fulan dulu ketika di dunia kan ahli berjihad, kenapa dia bisa berada di neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan betul, ya si fulan ini ketika berada di dunia, dia ini memang berjihad, tapi ingat jihadnya dia bukan karena Allah, tapi jihadnya adalah liyuqala innahu syuja, dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Jadi niatnya itu ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Demikian pula para penghuni neraka protes, kok ada orang yang dibaca Al-Quran tiba-tiba berada di neraka? Apa kata Allah SWT? Betul, dia memang ahli baca Al-Quran, dia seorang qori, bacaannya bagus, tapi ingat di saat dia membaca Al-Quran tujuannya bukan karena Allah, tapi liyuqala innahu qori, tujuannya dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Al-Quran. Demikian pula di sana ada orang yang bersedekah. Kenapa berada di neraka? Karena ketika sedekah dia tujuannya bukan karena Allah, liyuqala innahu sakha, dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Jadi itu konteksnya. Memang semuanya ibadah hati, tapi justru ibadah hati itu menjadi rohnya ibadah. Kalau tidak ada niat, maka ya tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah. Orang baca Al-Quran dapat pahala itu
jika baca Al-Qur'annya karena Allah. Tapi jika baca Al-Qur'annya karena pamer suaranya, pamer kepiawaiannya dalam baca Al-Qur'an, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Al-Qur'an yang seperti itu pun harus disertai dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu sentuhannya adalah memang ibadah hati. Tapi dari ibadah hati itu sehingga bisa mengendalikan ibadah-ibadah atau bisa mengendalikan perbuatan fisik kita. Karena sabar dia menjaga lisan, karena sabar dia bisa menjaga jari jemari, tidak ngeser ke sana kemari. Karena sabar dia senantiasa bersikap arif ya kepada orang-orang yang mungkin barangkali tidak setuju dengan kita, tidak setuju dengan kebijakan kita. Kita sabar, kita terima mereka dengan penuh senyuman. Itu sumbernya adalah ibadah hati. Jadi maka tentu ya memang ibadah hati itu justru roh dari ibadah ini. Maka ketika Nabi katakan innamal amalu binniyat, ya segala sesuatu tergantung niat. Wan niyatu mahalluha fil qalbi, sedangkan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya bukan di lisan, tetapi niat itu dalam hati. Nabi mengatakan segala sesuatu amal perbuatan tergantung niatnya, sedangkan niat itu berada di dalam hati. Itulah dahsyatnya ibadah hati seperti itu. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan ya, termasuk juga membaca Al-Quran ya, kalau disertai dengan niat ya, sebagai amalan hati juga ya, itu luar biasa ya untuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz terakhir mungkin ya, ini pertanyaan klasik. Eh, Nanti sebelum Ustaz closing statement, kira-kira sabar itu apakah ada batasannya Ustaz? Enggak. Iya, jadi sabar itu kira-kira ada batasnya atau tidak? Ya, sama ya dengan kita mengatakan kita itu kan ingin nilai, ya. Apakah nilainya ingin mendapatkan 100, ingin mendapatkan 90, atau ingin mendapatkan 70 dan seterusnya. Sabar pun sama, sabar itu nggak ada batasnya. Hanya saja yang membatasi adalah kemampuan kita untuk bisa menerima ujian itu sesuai dengan kapasitas keimanan kita masing-masing. Ada yang dia sabarnya 100%. Ya, mi'ah 100% dia betul-betul. Ada yang sabarnya dia ya 90%, 80%. Ya, giliran ketemu orang kita sabar, kita diam. Tapi giliran kita ketemu komunitas kita masing-masing kita curhat. Wah, inilah gara-gara ini kan ya. Kita sabar kita nggak bisa 100%. Sabar kita hanya mujamalah basa-basi di hadapan orang kita mesti bersabar, kudu bersabar. Tapi di hadapan kita ketemu komunitas sendiri, wah kita baru ya kan buka-bukaan. Ini mah gara-gara ini semuanya ini. Ya, kita nggak usah gara-gara, tapi faktanya yang ada seperti itu. Jadi kalau dibilang sabar ya memang nggak ada batasnya. Yang membatasi kesabaran adalah kapasitas keimanan kita masing-masing. Maka kalau Nabi Ayub bisa bersabar 100%, Nabi Nuh bisa bersabar seperti itu, lah kita bisa bersabar sebatas kemampuan kita, sebatas keimanan kita kepada Allah. Karena keimanan kita itu juga ya tidak ada batasnya, yang membatasi adalah kemampuan kita. Jadi kalau ditanya sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang membatasi itu adalah kemampuan kita, keimanan kita terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara satu dengan yang lain, ya ketika mengabaikan kesabaran ini ya sesuai dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang 100% bisa mengaplikasinya. Sehingga tanpa batas dia bisa mengimani itu. Tapi ada orang-orang lain baru dikasih gitu nggak sabar dia, ya kan? Oh ya, sabarnya batasnya dia seperti itu. Berarti kalau ditanya, sabar ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Yang membatasi itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga sabar itu kita lakukan sesuai ya dengan kemampuan kita. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, Masya Allah ya. Jadi jelas bagi kita semua bahwa sabar tidak berbatas ya. Tidak berbatas, yang berbatas adalah bagaimana kualitas ya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin pada akhirnya nanti setiap manusia berbeda ya setiap karakter apa itu kan apa namanya nilai kesabaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum closing statement Ustaz, mohon izin kepada Bapak Ibu dan para peserta training wawasan keislaman, mohon yang belum mengisi presensi ada di
kolom chat Zoom ini. Ustaz, berkenan kiranya untuk memberikan closing statement di pagi hari ini untuk kita semua tentunya, ya, bagaimana kita memaknai dan juga tentunya bisa lebih arif lagi dan bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa lebih bersabar di dalam dakwah ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, semoga dimuliakan Allah. Jadi statement terakhir adalah bahwa sabar itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, sabar itu adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kuncinya hanya satu, kita mesti bersabar. Dalam konteks pekerjaan harus kita sertai kesabaran. Dalam konteks dakwah apalagi kita mesti kesabaran. Dalam konteks yang lebih besar, memang kesabaran itu harus menjadi tumpuan bagi kita. Seorang guru mesti harus bersabar. Orang yang mencari rezeki bersabar. Seorang suami bersabar atas kekurangan istri, seorang istri bersabar atas kekurangan suami. Demikian pula dalam konteks yang lain, sabar itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Selama kita siap hidup, mesti kita kudu siap sabar. Nah, jadi seperti itu, nggak bisa yang namanya sabar kita lepaskan dari kebenaran kita. Sabar itu adalah sebuah keniscayaan karena itu adalah sunnatullah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, ya. Pada akhirnya mudah-mudahan ya setiap langkah hidup kita kita lalui dengan kesabaran, dan tentunya juga lebih jauh dari itu di dalam kita mengemban amanah dakwah ini, ya, tentunya juga kita bisa melihat pelajaran-pelajaran yang ada pada Nabi dan Rasul, ya, bagaimana kesabaran itu menjadi sebuah landasan, ya, agar kita bisa bersikap lebih bijak dan lebih baik lagi. Sekali lagi, jazakallah kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Tiko Darin Hariri LC yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini membersamai kita. Kami berharap mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah. Baik, terima kasih. Ya. Mohon izin keluar ya Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ada di penghujung acara ini, namun ada beberapa informasi yang berkenan Bapak Ibu dengarkan. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Medi Farindo, saudara kita, sahabat kita, teman seperjuangan dakwah yang telah meninggalkan kota pada Sabtu, ya, tanggal 14 September 2024. Beliau meninggal ketika ada acara dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ciawi, dan mohon doa dan jika berkesempatan Bapak Ibu dan kita semua untuk bertakziah, dan yang tidak sempat silakan nanti bisa melaksanakan sholat gaib. Marilah sama-sama Bapak Ibu kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita penggiat dakwah juga almarhum Ustadz Medi Farindo diberikan diterima segala amal ibadahnya, dan tentunya juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahannya, dan kita berharap mudah-mudahan keluarga ini tinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jazakallah pada Bapak Ibu yang berkenan memberikan ataupun juga mengantarkan surat Al-Fatihah kepada almarhum. Pengumuman yang kedua, hari ini akan dilaksanakan launching kantor IKADI di Perum Cipta Geraha. Mohon doa agar kantor dakwah IKADI ini ya menyinari dakwah ke seluruh penjuru Bogor, ya. Nanti Bapak Ibu dan seluruh hadirin bisa kapan-kapan main, ya, melihat-lihat
kantor IKADI yang baru mungkin ya. Sementara itu yang bisa disampaikan di pengumuman kali ini, dan sebelumnya kami mewakili panitia training wawasan keislaman di pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh ya peserta training wawasan keislaman yang sudah bisa hadir ya untuk memenuhi undangan acara ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Korwil 1, Bapak Evan, beserta jajarannya, dan ucapan terima kasih juga kepada IKADI Kabupaten Bogor yang menginisiasi ya kegiatan training wawasan keislaman. Dan tentunya sekali lagi kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang bisa hadir, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tadi pesan Ustadz adalah bagaimana kita bisa menyikapi semua kegiatan kita, kehidupan kita, dan tentunya di dalam berdakwah kita bisa melaksanakan kesabaran ini gitu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mari sama-sama kita akhiri. Oh iya, jangan lupa yang belum ngisi presensi pada hari ini bisa nanti ada di kolom chat Zoom, ataupun juga kalau memang belum ada nanti bisa disampaikan oleh para ustazah. Marilah sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita beri sifat kepada Allah. Astagfirullahalazim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Ibu. Jazakumullah Bapak Ibu. Udah kelas apa?